Mas, ini lagi bekerja syutingnya. Oke, saya yang memandu untuk pertemuan malam ini. Untuk singkatnya, Chico Mendes. Untuk singkatnya, malam ini saya bersama Pak Hamid, Pak Alfred, orang tua kita, mantan kepala desa di sini di Bunta, mungkin sudah kenal bapak-bapak yang punya tempat sini, tuan rumah, terus ada Pak Mangku. Untuk mempersingkat acara tidak basa-basi, langsung saja kita memasuki acara inti. Untuk itu kami persilakan Pak Mangku untuk memimpin doa dalam pertemuan kali ini. Kami persilakan Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan pada malam hari ini. Sebelum kita memulai acara pertemuan yang hingga akhirnya nanti akan ada kesimpulan atau kesepakatan yang kita dapatkan. Jadi terlebih dahulu untuk malam hari ini saya dipercayakan untuk membawakan doa pertemuan pada malam hari ini. Jadi saya minta maaf sebelumnya, doa yang saya bawakan ini menurut keyakinan kami sebagai pemeluk agama Hindu. Jadi selain dari pemeluk Hindu, mari kita sama-sama merenung sejenak, mengheningkan cipta, berdoa dalam hati, semoga apa yang kita bahas dan kita rencanakan pada malam hari ini bisa mendapatkan suatu kesimpulan. Mas Wahno, dari tempat dulu Mas Wahno, sebelum kita sama-sama melaksanakan doa. Baiklah, sebelum saya memulai untuk membawakan doa pertemuan pada malam hari ini, sebelumnya lebih awal marilah terima salam dari saya. Om Swastiastu, Om Sawignama Astu Nama Sidiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, mari kita sama-sama mengambil sikap untuk melaksanakan doa bersama. Om Tanam Dewa Bagam Yantua Puru Sam Janana Upasatya Om Samaniwah Akute Samano Herdayaniwah Samano Astupo Mano Yatuwah Susantiwata
Anubadrah Ketiantu Wiswata, yang artinya, ya Tuhan, dalam kesempatan pada malam hari ini, kami berkumpul di suatu tempat, di tempat ini hendaknya membicarakan satu dengan yang lainnya. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar bersatu sama tujuan, bersatu dalam pikiran, sehingga kami bisa mendapat suatu kemufakatan. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar kami bisa selalu bersatu, sebagaimana halnya pada para dewa yang zaman dahulu yang selalu bersatu. Ya Tuhan, semoga segala pemikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Mungkin itulah arti doa yang bisa saya bawakan untuk malam hari ini. Dan untuk akhir doa, kami ucapkan para mesanti, Om Santi, Santi, Santi Om. Semoga damai, damai, damai selalu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, tadi sudah penyambutan dari pembukaan dan pembacaan doa. Malam ini kita masuk kepada materi inti untuk pertemuan malam ini. Yang kita semua sadari bahwa kehadiran bapak-bapak ini sudah menanti berapa tahun ya, masalah kedudukan hukum, status lahan bapak-bapak, di mana kita tahu bersama kita di kemudian hari kita baru tahu tanah kita subur, terus dikelilingi oleh banyak investasi yang kita ketahui hari ini, menjadi harapan datangnya investasi ini setidaknya ada kemakmuran, rasa keadilan itu hadir di dalam diri kita tadi. Ya seperti bunyi doa tadi, ternyata harapan kita, doa itu harus kita wujudkan, karena yang kita tahu bersama kehadiran bapak-bapak malam ini adalah bagian daripada rasa kemakmuran, keadilan itu tidak ada dirasakan. Ya Pak ya, sudah berapa tahun itu Pak? Sudah berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun Bapak tidak menempuh kepada hukum, tidak pernah lapor ke polisi atau ke perkara ke pengadilan, tidak pernah sama sekali kan Pak? Tidak pernah selama 15 tahun. Diam aja begitu terus. Terus tidak pernah rame-rame datang ke DPR menyampaikan aspirasi. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Terus kemudian ini sekalian ya, diskusi dan pertanyaan langsung dijawab saja. Kalau ada mau komentar, saya persilakan. Saya perkenalkan, saya Agus Salim. Saya sekarang di LBH Morowali Utara. Nah, LBH ini jaringan dari Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah. Dia baru berumur muda, tapi inilah menjadi rumah wadah kita bersama. Ya Pak ya. Perjuangan ini, perjuangan yang kita maksudkan itu lewat jalur hukum, bukan politik Pak ya. Jalur hukum. Tadi kan saya tanya, Bapak sudah pernah bawa ke polisi lagi melapornya? Belum pernah. Terus bawa ke pengadilan? Belum pernah. Pertanyaannya, kenapa tidak pernah lapor ke polisi? Mana ibu siapa? Ima Desami. Dia kemarin sama-sama saya menanyakan hasil perkembangan laporan dia, SP2P-nya bagaimana. Nanti sampai ada katanya saya dapat laporan, sertifikatnya ada tapi dirubah lokasinya di tempat yang lain. Bapak siapa itu? Pak siapa? Pak Hamid. Pak siapa? Pak siapa namanya Pak?
Madu Astra, Pak. Madu Astra. Iya. Nah, tapi sertifikatnya ada kan? Ada, Pak. Nah itu berarti rata-rata SKPT semua. Kalau itu sertifikat. Iya, sertifikat. Nah, yang SKPT ini kan ada apa berita acara ukuran itu apa? Ada ya? Bapak pegang semua itu. Surat ukur itu ada Bapak pegang? Ada pegang ada tidak? Ada tidak. Hah? Ada pegang ada tidak? Maksudnya ada tidak itu bagaimana? Hilang. Kemungkinan ada diserahkan. Hilang. Surat utara itu kan sudah ada di surat-suratnya dia. Ditarik. Oke. Malam ini Bapak-bapak ya kan, tolong nanti sebentar dicatat namanya di sini dengan KTP. Nanti besok lah KTP-nya difotokopi. Berarti Bapak menjadi klien daripada LBH Morowali Utara. Ya, Bapak tidak perlu ragu lagi. Kalau macam ibu itu datang polisi atau oknum ya, mau menanyakan apa, tolong kasih nomor saya. Ya, bahwa kita sudah mulai besok memproses secara hukum. Ya kan? Lahan itu bagian daripada hak Bapak. Kemudian apa yang menimpa Bapak terhadap lahan itu nanti kita bicarakan. Tapi kita melapor dulu ke polisi. Setuju Pak ya? Setuju enggak? Dan cuma tahu pilih pemimpin lewat pemilu Pak ya. Paham maksud saya? Pilih pemimpin lewat pemilu pasti. Karena ada surat panggilan dari KPU Bawaslu. Tapi kemudian haknya Bapak yang lain itu terlupakan. Nah inilah harapan kita berkumpul. Terus kemudian Bapak-bapak ini warga Buntan enggak? Tidak. Kenapa bisa punya tanah di sini? Beli. Nah, siapa yang jual? Saya. Asli banyak. Masyarakat di sini masyarakat. Nah, berarti sudah tidak ada bermasalah dengan penjualan toh? Yang bermasalah kepada siapa? PT Ana. PT? Tidak ada alasannya. Coba ceritakan, PT Ana itu kenapa bermasalah dengan Bapak setelah Bapak membeli itu tanah? Ada yang bisa mewakili? Siapa yang bisa bercerita? Siapa yang bisa bercerita? Ya, itu kalau tanah produksi yang Bapak tanah. Maksudnya, siapa yang bisa menceritakan setelah Bapak beli, terus kemudian ada masalah dengan PT Ana? Siapa bisa menceritakan? Oke, silakan. Oh, boleh. Mari Pak, mari. Mana kursi lagi satu? Sini. Sini Pak. Bisa Pak. Langsung. Jadi begini Pak, Pakai mic Pak. dosa. Hah? Dosa ya, oke. Tapi kedengaran ya. Perkenalkan nama Pak, saya belum kenal Bapak. Saya kan nama saya Tengah Sweden. Pak siapa? Tengah Sweden. Naswedan. Tengah Sweden. Nengah Swedan. Bali Pak ya? Bali. Oke. Saya memang tinggal di Bunta Pak. Saya tinggal di Bunta mulai 2004 Pak. Tinggal di Bunta. Pertama kali saya datang ke sini Pak adalah membeli tanah. Pada khusus teman-teman saya warga Bali ini yang dari Meko dari membeli tapi yang menjual itu masyarakat Pak. Ya. Ya. Setelah itu ada perusahaan istilahnya PT Ana masuk, toh pertama kali saya sudah cegah Pak, ini Pak lah masyarakat. Ya. Dia bilang Pak tenang saja. Yang bilang itu siapa? Pegawai perusahaan. Siapa namanya? Pak Tri kalau nggak salah namanya itu. Pak Tri. Lengkapnya siapa? Masih ingat enggak? Nggak ingat saya Pak. Masih tinggal di Bunta atau di mana dia? Nggak, sekarang dia sudah ganti. Oke. Sudah diganti Pak Tri. Saya sudah cegah Pak waktu pertemuan pertama. Dia bilang ini adalah boleh dikatakan bukan perusahaan. Dia bilang membuat galian. Karena habis banjir waktu itu Pak, buat galian mau tebus di laut. Saya diam. Iya. Karena sama masyarakat begini dibikinkan galian kan senang. Iya. Nah tiba-tiba kok bikin galian tuh seperti ini, melebar-lebar seperti ini. Langsung lagi saya datangi Pak, Patri itu, Iya. saya datangi. Nah dia bilang ini ada perusahaan, tapi kalau lokasi Bapak itu di sini, nanti tetap lokasi Bapak di sini, Iya. tidak akan digeser. Iya. Serahkan saja dengan perusahaan Manggarap. Iya. Nah,
saya tuh diam-diam juga saya kalau memang sudah perusahaan begitu saya serahkan dengan perusahaan. Nah tiba-tiba ada tahun berapa itu Pak Kades? Ada yang bilang taliasi itu? Ada taliasi, dibilang taliasi ini apa? Karena saya Pak masyarakat bodoh, tidak sekolah, tidak ada. Janganlah saya dikasih kata-kata begitu taliasi. Coba jelaskan taliasi itu apa? Dia bilang. Iya. Dia bilang taliasi. Pokoknya ini tanah ini harus surat ini serahkan dulu, akan dikasih diberikan uang dulu berapa 5 juta dengan perusahaan. Awalnya Awalnya 5 juta Pak. Awalnya. Tapi begitu karena dilihat lokasi di dalam itu kurang, dipersempitlah dengan Pak Kades ini punya inisiatif kan 1 hektar lokasi. Nah diserahkan dengan perusahaan, dibilang taliasi untuk kelanjutannya nanti tetap akan hak bapak ini, dia bilang begitu perusahaan. Dia bilang hak bapak, lokasi ini hak bapak. Makanya masyarakat tuh menyerahkan semua itu surat-surat dengan perusahaan, diserahkan semua itu dengan perusahaan. Sampai sekarang tidak ada apa-apa jadinya. Waktu penyerahan itu ada apa? Pemerintahan desa, perusahaan, ada beberapa saksi atau apa? Atau cuma diserahkan begitu di pinggir jalan? Enggak diserahkan di kantor. Ada panggilan di kantor, dipanggil. kantor anak PT Ana. PT Ana. Jadi pertemuannya di PT Ana. PT Ana. Iya, penyerahan uang. Ada foto dokumentasinya? Dari perusahaan banyak fotokopi ini. Ada Oke. foto juga. Oke, sudah. Terus kemudian setelah diserahkan itu SKPT, apa yang terjadi? Tidak ada Pak. Buntu langsung tidak ada. Ya buntu bagaimana buntu? Kalau sus buntu kan dioperasi. Iya, Enggak, tidak ada cerita sudah. Tidak ada cerita. Satu yang Sampai bercerita. sekarang itu. Tidak ada barangkali 1-2 orang atau rame-rame pergi tanya di PT Ana, kenapa ini tidak ada kejelasan? Nah itu langsung saya istilahnya Pak Bledekanan termasuk ditipu jadinya, bilang itu hasil itu yang waktu kita menyerahkan itu sudah dibilang ganti rugi, diberikan uang itu taliasi itu dibilang ada jadinya uang ganti rugi, dibilang dengan PT Ana. Taliasi itu ganti rugi. Iya dibilang Ganti rugi sama siapa? dengan teman-teman ini, masyarakat ini, pemilik lahan. Apa itu taliasi? Saya itu makanya saya tanya itu dengan Arman Marundu, apa itu taliasi? Siapa itu Arman Marundu? Ketua koperasi di sini. Apa jabatan dan posisinya saat itu? Hubungannya dengan SKPT koperasi? Nah, dia dulu dikatakan kan dia dulu yang bantu Pak istilahnya. Bantu apa? Bantu Taliasinya? ya menguruskan ini. Tiba-tiba dengan secara begitu Pak, dengan ditipulah kami. Berarti ada PT Ana, orangnya Patri yang muncul. Ada siapa Marundu, siapa itu? Arman. Dia mewakili koperasi, mewakili masyarakat bapak-bapak. Iya, Terus iya. koperasinya apa itu? Koperasinya siapa? Koperasinya masyarakat. Bapak di situ anggota koperasi. Dalam cantuman dulu dicantumkan dalam waktu taliasi itu Pak, masuk koperasi. Berarti waktu dalam Nama-nama taliasi itu nama-nama itu adalah Ada. pengurus koperasi. Koperasi ya. Ketuanya siapa? Arman. Arman Marundu. Masih tinggal di sini dia? Iya di Korondale. Karena besok kalau kita ke Polres, semua nama-nama itu kita laporkan. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Santai ya, santai. Negara kita ini negara hukum, bukan negara politik. Jadi tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 45. Bahwa negara ini bukan negara kekuasaan, Mahstat bahasa Belandanya. Tapi Rechtsstaat bahasa Belandanya, itu negara hukum. Tapi perlakuan hukum yang Bapak alami sekarang ini, taliasi itu bukan bentuk ganti rugi. Itu klien saya juga di Buleleng begitu itu. Nanti kalau misalnya ini berlanjut ke pengadilan, nah itu ditanya semua itu. Tapi kita mulai catat satu-satu dulu ini. Oke, selama berapa tahun tadi? Dari 2016 ya? Taliasi itu Di amplop itu ada tertulis tanggal itu di amplop. Ada bawa bukti satu contoh saya? Aku di Oke, sebentar itu. Oke, kalau tidak ada. kirim. Terus kemudian dari 2016 sampai sekarang, ya kan? Apa harapan bapak-bapak? Semuanya. Satu-satu. Tidak bisa bilang, wah, satu-satu. Siapa mau bicara? Kalau bicara angkat tangan. Apa harapan bapak? Yang lain diam.
yang mewakili saja angkat tangan lah. Coba. Harapan saya sebenarnya Pak, saya ingin merasakan hasil saya punya lahan itu. Tapi Oke. karena kami, selainnya masyarakat pemilik lahan itu, tidak diberikan kesempatan sama PT ANA Oke. untuk memiliki itu lahan, sedangkan kejelasan koperasi juga kami si pemilik lahan tidak ada tercantum di koperasi. Oke. Itu Pak. Yang lain ada? Atau tanahnya saja diambil, bilang. Coba supaya kasih jelas, ada yang sudah, ada yang memang mau jual, ada yang mau kelola, ada yang mau sewa, kasih jelas. Supaya di kepala saya itu masuk semua itu unsur apa Kalau tanahnya itu, tujuannya daripada bapak-bapak. kalau tanahnya itu sudah jelas Pak diambil dengan PT ANA. Iya, saya pertanyaan saya izin Pak. Pertanyaan saya maunya bapak-bapak itu apa? Ah, lanjut Pak. Solin. Pak Solen. Kalau kami Pak, selama ini kan belum pernah dapat namanya hasil. Daripada kami selalu menunggu hasil, lebih baik menurut kami kembalikan aja lahannya Pak. Kembalikan lahan. Poinnya ketemu sudah. Satu mau kelola, satu mau kembalikan lahan. Oh, sudah 2 poin. Satu lagi, ada yang lain? Ah, Bapak. Terima silakan. kasih atas waktu yang Saya diberikan juga, kepada Pak. kami. Jadi tunggu satu-satu ini. Kami ingat itu suratnya Astra itu kan kemitraan. Di sana kepada poin-poin yang tidak jelas. Sebenarnya poin itu ingin dijelaskan kepada masyarakat pemilik lokasi. Cuman itu yang belum pernah ketemu dengan Astra yang aslinya itu sebenarnya PT ANA dengan masyarakat belum pernah ketemu langsung dengan perusahaan. Itu masalah. Saya Ya. bicara tuntutannya Bapak. Ya. Yang lain apa? Saya Pak, Silakan. saya juga begitu Pak, karena dulu ada janjinya itu hasilnya nanti akan dibagi kepada pemilik lahan. Tuntutan Bapak apa? Ya berapa persen, tetapi Tuntutan Bapak apa? tuntutan saya itu kalau memang sudah berhasil semestinya itu harus diberikan kepada pemilik lahan, Oke. termasuk masyarakat. Tetapi selama ini sudah 16 tahun tidak ada apa-apa. Dan itu ada tumbuh di apa di lahannya Bapak? Ada Ada. beberapa Oke. kali. Berarti ada Jadi tuntutan. harapan kami itu Ah. kalau memang tidak ada diberikan hasil lebih baik dikembalikan kepada masyarakat. Oke. Cara mengembalikan ada pikirannya Bapak apa? Ya caranya mengembalikan seperti inilah bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan permasalahannya ini karena tidak mudah melalui proses yang panjang. Oke. Sudah poin dapat. Yang ketiga, kalau misalnya di lahan itu sudah ditanami dan dikelola oleh PT ANA, begitu ya? Mana hasilnya itu? Ya kan? Karena Bapak itu keikutsertaan apa istilahnya? Plasma ya? Ya kan? Lewat koperasi kan? Oke. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Tadi saya sudah dengar beragam ini tuntutan teman-teman, tetapi khusus untuk pribadi saya dengan keluarga, saya juga tidak bisa mewakili teman-teman karena teman-teman punya pemikiran lain-lain. Pada prinsipnya kami sebagai pemilik lahan ini belum pernah menyatakan sikap kemitraan dengan perusahaan karena kami belum pernah didudukkan langsung antara pemilik lahan dengan perusahaan. Adanya kategori kemitraan yang pernah disampaikan oleh PT ANA, ada kategori yang kisaran 60-40, ada yang Apa itu 60-40? pernah bagi-bagi hasilnya, begitu Pak. Tetapi ada juga yang pernah saya dengar 80-20. Oke. Tetapi kami sebagai pemilik lahan belum pernah berhadapan langsung dengan perusahaan sebagai mitra. Tetapi setelah proses berjalan, kami dihadapkan dengan yang namanya tadi taliasi. Apa Ya. kata taliasi itu? Ya, kami jujur sebagai masyarakat awam dengan kata-kata itu, dan kami waktu itu percayakan yang namanya Bapak Arman Marulu sebelumnya itu untuk memfasilitasi kami sebagai pemilik lahan terhadap perusahaan. Tetapi dalam proses taliasi itu kami sempat bertanya terhadap yang bersangkutan seperti Pak Arman dan Pak Kades, Pak mantan Kades. Di saat proses taliasi kami sempat tanyakan berita acaranya, tetapi berita acaranya belum pernah kami ditunjukkan.
karena teman-teman kami berbondong-bondong melakukan itu, kami pun takut kehilangan kehilangan kesempatan yang kami tidak bisa pertanggungjawabkan, akhirnya kami ikut. Tapi untuk saat malam ini kami berterima kasih Bapak sudah memfasilitasi kami sebagai pemilik lahan, dalam hal ini membantu keadaan yang kami hadapi selama kami memiliki lahan di Bunta ini. Ya, belum muncul poinnya Bapak. Poinnya Bapak apa? Untuk tuntutan kami pada prinsipnya ingin hak kami dikembalikan. Apa itu haknya itu? Tanah Mau diapakan? dikembalikan. Dikelola atau dikembalikan? Dikembalikan. Yang ada sawitnya di dalam. Iya. Oke. Bisa Bapak bantu saya? Saya serahkan sepenuhnya. Nggak, bantu saya, bukan Bapak mau katakan untuk serahkan sama saya. Bantu saya, tadi kan ada sudah 3 poin. Ya. Bapak mau cuma tanah. Bedakan ya, ada di atas lahannya Bapak itu ada sawit. Tadi Bapak jelaskan 20, 80, 30, 70, 40, 60. Ya kan? Bagaimana itu? Poinnya apa yang saya mau dapat? Haknya Bapak diganti rugi dan ikut serta sebagai mana perjanjian awal sebagai kesertaan daripada plasma, atau lahannya Bapak mau dibayar semua. Nah ini Belanda sudah lama pergi Pak, kelakuannya kita tinggal ini. Kepada kita juga, kalau tidak mengerti jangan tanda tangan. Mulai hari ini saya sampaikan, kalau tidak tahu apa-apa jangan setujui. Coba sedikit Pak, saya tambahkan sedikit Pak. Jadi begini Pak, saya mau bercerita dulu sedikit ini kronologinya. Lalu Pak, saya termasuk paling terakhir ini Pak bertanda tangan. Jadi teman sudah bertanda tangan semua. Apa ini kopnya? Taliasi. Taliasiannya apa? Bukan ganti rugi, bukan Pak. Bahkan di situ ada staf desa juga ada berusaha bilang, ini bukan ganti rugi Pak. Ini adalah taliasi bahwa kesepakatan kita bermitra kerjasama. Lalu kan sempat dibahas Pak, hitungan 40-60 itu kan. Kalau seandainya 40 perusahaan, berarti yang pemilik lahan 60. Nah, kalau begitu juga sebaliknya Pak. Karena sistem mitra, kita di situ sudah ditanami, sudah dikelola, ada utang yang di situ Pak menyangkut. Setelah terhitung lunas itu utang, akan dikembalikan kepada masyarakat si pemilik. Sebenarnya itu poinnya yang sebenarnya taliasi ini Pak. Apa penyebab utang itu? Karena yang menanami adalah dari perusahaan, yang menggarap dari perusahaan. Begitu, maka ada hitungan 40-60. Sebelum Bapak lanjut, saya ambil contoh ya. Ini bahasa hukum. Saya datang di halamannya Bapak. Saya mau pinjam cerita Bu Nawas ini. Saya mau pinjam Bapak punya rumah kontrak, atau mau dijual. Yang punya rumah bilang saya boleh kasih kontrak, saya boleh saya jual. Tapi ada satu yang saya tidak berlakukan atas kontrak dan jual. Ini ilustrasi Pak ya. Paku itu yang diantara ruang tamu dengan ruang makan. Bingung yang mau ya. Si perusahaan ini misalnya kan. Oh iya, kalau cuma satu paku, kenapa cuma satu? Lebih silakan 10, 20. Oh tidak, Abu Nawas bilang satu paku itu saja. Saya tidak kontrakkan itu. Saya tidak jual itu. Tidak ada 40-60, 30-70. Oh ya, bikin perjanjian. Kecuali paku. Mulai berlaku bulan depan. Pas bulan depan sudah. Tiap hari Abu Nawas datang lihat pakunya. Dia gantung tikus mati di situ. Bau kan satu ruangan? Marah yang punya rumah yang kontrak itu. Terus dia kasih lari itu tikus karena mengganggu, bau busuk. Terus Abu Nawas datang, kenapa tikus matiku ada di situ? Dia bilang, Pak mengganggu. Kan saya sudah bilang, yang itu saya tidak kontrakan. Barangkali unta saya mau gantung di situ, urusan saya. Paham maksud saya? Nah, ketika Bapak buat kesepakatan,
Apa yang disepakati kalau sudah mulai dengan utang? Lahan Bapak punya, Iya, ya. sawit dia punya. Iya. Mana pakunya, Pak? Ah, itu ilustrasi. Karena Bapak sudah terlanjur semua, nah, mudah-mudahan toh tadi kita sudah berdoa, mudah-mudahan bisa kita raih apa yang menjadi harapan kita bersama. Pertanyaannya, Pak, perjuangannya lama. Yang Buleleng ini sebenarnya besok harus berangkat. Mereka buat acara syukuran 558 sertifikat. 1,5 desa saya perjuangkan, 4 bulan lebih, 3 orang ditahan, mantan sekdesnya. Kalau Bapak mau berjuang lama sama-sama saya, sama-sama Pak Alfred, sama-sama Pak Hamid, sama Pak Wahono, mau enggak? Siap. Berjuang lama. Siap. Dan ketika kita berjuang sama-sama, tidak ada lagi berhubungan siapa ini, siapa. Kasih nomor kami. Tuntutan tadi sudah saya rekam itu. Nah, besok kita ke Polres, aksi di sana, membawa laporan. Nah, minggu depan kita buat surat untuk ke gubernur, untuk disurati PT ANA terhadap perjanjian yang pernah ada. Yang kita mau bicarakan besok ini adalah apa poin yang utamanya dari semua 4 pertanyaan tadi itu. Kalau saya dapat sedikit, beri masukan saya kalau keliru, bahwa kita mau ganti rugi, ataukah kita mau hitung selama dari 2016 sawit kita yang ada di dalam. Karena gugatannya kalau misalnya ke pengadilan itu berbeda. Yang ke polisi kita lapor pidananya. Yang tadi buat pertemuan tadi itu. Kita laporkan semua orang-orang ini. Yang perdatanya kita gugat itu adalah hak 40-60. Itu tertuang kan dalam kesepakatan. Ada enggak pegangan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, berarti kita gugat perbuatan melawan hukum. Biar dia yang terbuktikan. Kita yang harus membuktikan dia terbuktikan. Di pengadilan, mereka yang harus menjawab itu. Nah, kalau sudah terdaftar di pengadilan, terregistrasi, mulai besok. Bapak masih ingat lahannya, Bapak? Masih ya? Kita buat spanduk di situ. Kayak tempatnya Pak Mangku. Kita tempel di situ. Karena itu sudah ada nomor perkara yang lagi diperkarakan. Jadi kita nanti turun lagi ke lapangan. Mulai cek. Sembari proses itu berlangsung, boleh Bapak melakukan pertemuan pembicaraan dari haknya Bapak. Karena perdata. Misalnya, ya kan, ada nego terhadap kebijakannya Bapak. Karena kita juga tidak bisa tolak investasi kan, investor, ya kan. Cuma ini apa salah manajemen dari oknum-oknum mereka ini. Dan yang saya dengar memang PT ANA tidak punya HGU, dia cuma punya izin lokasi, inlok. Ini paling tepat sekali. Sudah tidak punya izin, mau melakukan transaksi pengalihan ambil haknya bapak-bapak. Nah, itu yang semua kita akan lapor ke Polres besok. Jadi 2, perdata menyangkut hak kerugian daripada nilai kompensasi dan penggunaan lahan. Kedua, kita laporkan terhadap penipuan. Penipuan ini bukan cuma 1 orang, tetapi mengakibatkan banyak orang oleh ulah oknum tadi itu. Jadi itu pidananya itu. Nah, tapi semua dari kita harus ada terbuka jalan apa? Musyawarah. Sama-sama kita bicara sama perusahaan. Tapi yang jelas kita harus hadirkan pemerintah. Karena wilayah perkebunan dan pertambangan bukan wilayah domainnya kabupaten kota, dia ada di provinsi, maka provinsi lah gubernur yang akan kita surati dan gubernur yang akan mengeluarkan surat kepada objek yang kita tujukan itu, perusahaan dengan koperasi. Pertanyaan terakhir, koperasi itu masih ada enggak? Fisiknya masih, Pak. Fisiknya ada. Tapi statusnya enggak tahu. Statusnya enggak punya. Oke.
Sekarang saya ini serba salah. Bos mati saya.